Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Pramuditasari, NIM 20201432278, kelas 2G PGSD, mata kuliah Konsep Dasar Bahasa dan Sastra Indonesia, dosen pengampu Ibu Mardiana Sari, Magister Pendidikan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Palembang. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Konsep Dasar Bahasa dan Sastra Indonesia, yaitu membuat video tentang penjelasan sastra anak. Pengertian sastra anak. Sastra anak adalah karya sastra yang di dalamnya berisi nilai estetika dan hiburan yang secara keseluruhan dapat dipahami oleh anak yang berusia 3-12 tahun dan disampaikan lewat orang yang lebih dewasa di sekitarnya seperti orang tua, kakak, atau guru. Ciri-ciri sastra anak. Berikut adalah ciri-ciri sastra anak yang dirangkum dari Suyatno Sarumpat dan B. Nurgiantoro. A. Tokoh yang terlibat dalam ingatan terlebih dahulu. B. Dalam penceritaan selalu dibarengi dengan gambar. C. Menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah diterapkan. D. Desain buku bacaan yang unik untuk menarik perhatian. E. Penceritaan cenderung terkait dengan kehidupan anak, misalnya keluarga, teman, guru, dan lain-lain. F. Cerita di akhir selalu menggambarkan tokoh utama. G. Dikaitkan dengan psikologi perkembangan anak atau operasional konkret. Adapun fungsi sastra anak adalah 1. Melatih dan memupuk kebiasaan membaca pada anak-anak. 2. Membantu perkembangan intelektual dan psikologi anak. 3. Mempercepat perkembangan bahasa anak. 4. Membangkitkan daya imajinasi anak. Jenis dan ragam sastra anak. Secara garis besar, Lukens mengelompokkan genre sastra anak ke dalam 6 macam, yaitu realisme, fiksi formula, fantasi, sastra tradisional, puisi, dan non-fiksi. 6 genre anak tersebut adalah sebagai berikut. 1. Realisme. Karakteristik umum cerita realisme adalah narasi fiksional yang menampilkan tokoh dengan karakter yang menarik, yang dikemas dalam latar, tempat, dan waktu yang dimungkinkan. Ada beberapa cerita yang dapat dikategorikan ke dalam realisme, yaitu cerita realistik, realisme binatang, realisme historis, dan cerita olahraga. 2. Fiksi formula. Genre ini sengaja disebut sebagai fiksi formula yang karena memiliki pola-pola tertentu yang membedakannya dengan jenis lain. Jenis sastra anak yang dapat dikategorikan ke dalam fiksi formula adalah cerita misteri dan detektif, cerita romantis, dan novel serial. 3. Fantasi. Fantasi berbeda dengan cerita rakyat karena cerita rakyat tidak pernah dikenali siapa penulisnya. Jenis sastra anak yang menjadi subfantasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, cerita fantasi. Kedua, cerita fantasi tinggi. Dan terakhir, fiksi sains. 4. Sastra tradisional. Istilah tradisional dalam kesastraan atau tradisional literatur atau folk literatur menunjukkan bahwa bentuk itu berasal dari cerita yang telah mentradisi. Tidak diketahui kapan mulainya dan siapa penciptanya, dan dikisahkan secara turun-temurun secara lisan.
Jenis cerita yang dikelompokkan ke dalam genre ini adalah fabel, dongeng rakyat, mitologi, legenda, dan epos. 5. Puisi. Puisi merupakan karya sastra yang mendayakan unsur bahasa untuk mencapai efek keindahan. Bahasa puisi tentulah singkat dan padat, dengan sedikit kata tetapi dapat mendialogkan sesuatu yang lebih banyak. Keterjalinan secara harmonis di antara berbagai unsur kebahasaan tersebut merupakan cara memperoleh keindahan dalam berpuisi. 6. Nonfiksi. Bacaan nonfiksi yang sastra ditulis secara artistik sehingga jika dibaca oleh anak akan memperoleh pemahaman dan sekaligus kesenangan. Ia akan membangkitkan pada diri anak perasaan keindahan yang berwujud efek emosional dan intelektual. Bacaan nonfiksi dapat dikelompokkan ke dalam subgenre buku informasi dan biografi. Sekian video yang dapat saya buat, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.